اتفضل أستاذ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa iqtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jemaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini. Allah berikan kepada kita limpahan nikmat dan rahmatnya. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu lapang, dan Allah berikan kepada kita rahmat berupa kelezatan untuk dapat merasakan manisnya majelis ilmu. Semoga rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan beriringan dengan ketaatan yang kita lakukan, ini dapat menambah nikmat serta rahmat yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Salam dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dengan majelis tanya jawab dari kuliah pranikah. Dan sebagaimana yang kita mulai pada pertemuan lalu dan juga beberapa pertemuan yang lalu, pada tanya jawab yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, insya Allah pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan cukup beragam. Insya Allah kita akan coba jawab sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Semoga jawaban-jawaban yang kita berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, dimulai dari pertanyaan pertama. Disebutkan di sini, Bismillah Ustaz, ada perasaan yang masih mengganjal sekali dalam hati saya. Alhamdulillah, qadarullah, biidnillah. Saya sedang menjalani proses ta'aruf dengan ikhwan yang saleh, baik akhlaknya, mengenal sunnah, dan bermanhaj salaf. Alhamdulillah sudah sangat bersyukur dan merasa cukup dengan 3 kriteria tersebut. Allah maha baik sekali. Ternyata ikhwan tersebut qadarullah biidnillah lebih dari itu. Ia yang rupawan dan baik hartanya. Alhamdulillah kami sudah memasuki tahap tukar CV, nazar, dan bersilaturahim ke orang tua masing-masing. Perasaan yang mengganjal yaitu saya menjadi sangat insecure. Saya tidak begitu cantik, saya tidak begitu body goals. Apakah bisa menyepadankannya ketika berumah tangga nanti? Sedangkan fitrah lelaki adalah melalui pandangan. Tetap baiknya paras, yakni rupa wajah dan fisik menjadi tolok ukur penenang jiwa. Bagaimana mengatasi perasaan ini yang terus menghantui saya? Baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berkaitan dengan perasaan yang sering kali mendera akhwat saat ia sedang menjalani proses ta'aruf. Dan ini bukan hanya 1-2. Dan ini bukan hanya 1 atau 2 kasus saja, 1 atau 2 akhwat saja. Ketika sedang menjalani proses ta'aruf, maka di tengah jalan tiba-tiba merasa minder. Di tengah jalan tiba-tiba merasa gamang, dan lain sebagainya. Maka ketahuilah, hal ini juga berlaku pada ikhwan. Ada ikhwan yang ketika di awal sangat optimis untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Ketika
ta'aruf, alhamdulillah sepakat. Ketika nawar, alhamdulillah cocok. Tapi ketika sudah menghitung hari H, maka biasanya kemudian menjadi minder. Biasanya kemudian menjadi banyak pertimbangan lebih daripada sebelumnya. Lebih ketika ia sesaat sebelum ta'aruf, sesaat sebelum bertukar CV dan lain sebagainya. Ini perkara yang fitrah. Kenapa? Karena memang Anda sedang melangkah pada sebuah sunnatullah yang indah yang akan dihalangi oleh syaitan. Sunnatullah yang indah, ini pernikahan. Dan bersatunya dua insan dalam ranah rumah tangga, sebuah hubungan yang halal, ini sesuatu yang dibenci oleh syaitan. Kalau itu belum dalam naungan pernikahan, maka syaitan akan menghiasi dan menghembuskan godaannya untuk terus bersama dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah akan halal, atau ketika sudah halal, hembusan syaitan berbalik arah, berusaha untuk memisahkannya dan lain sebagainya. Demikian pula ketika akan melangkah pada hal tersebut, syaitan akan berusaha menghembuskan godaan-godaannya kepada Anda. Kalau kita merujuk bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha, karena hartanya, karena keturunannya, ini nasabnya, karena paras wajahnya, dan juga karena agamanya. Dan telah kita ketahui bersama hadis ini, berulang kali kita hafal, berulang kali kita mendengarnya, bahwa penggalan terakhir dari hadis tersebut adalah fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang karena agama, niscaya engkau akan beruntung. Maka ketika kemudian sang lelaki yang sedang berta'aruf dengan Anda saat ini memutuskan untuk lanjut, maka sang lelaki itu melihat baiknya agama Anda, insya Allah. Karena Anda sampaikan bahwa lelaki tersebut telah mengenal manhaj salaf, telah berada di atas sunnah. Maka khusnudan bahwa ia melangkah sejauh ini adalah juga melihat pada agama Anda. Dan perlu digarisbawahi, ketika disebutkan lidiniha, karena agamanya, ini tidak selalu yang talibah, tidak selalu ia merupakan penuntut ilmu, tidak selalu ia merupakan orang yang rajin ikut taklim sepekan 3 kali, sepekan 4 kali, berguru ke sini, berguru ke sana, tidak. Sebagian ikhwan menyempitkan makna lidiniha, bahwa ini harus wanita yang talibah, bukan sekedar mustami'ah. Wanita yang benar-benar penuntut ilmu, bukan sekedar penikmat ilmu, bukan sekedar menikmati atau duduk di majelis ilmu. Maka ini sebuah penyempitan dari makna yang luas. Makna lidiniha, yakni dzatuddin, memiliki agama yang baik. Maka ketika kemudian sang ikhwan ini melihat dan memandang bahwa Anda memiliki agama yang baik, maka kesampingkan dulu pilihan yang lain, kesampingkan dulu segala kekhawatiran Anda. Insya Allah, apa yang dipilihnya adalah berdasarkan apa yang telah ia pelajari selama ini. Ia telah mendengar bahwa 3 opsi yang disampaikan oleh Nabi di depan, tentang harta, tentang keturunan, dan juga tentang paras wajah, adalah sesuatu yang bukan menjadi sebab utama keberlangsungan dan kelanggengan pernikahan. 3 hal itu hanya sebagai punten, hanya sebagai dorongan atau motivasi di depan, dorongan atau motivasi di awal, tapi bukan 3 hal ini yang berpengaruh pada keberlangsungan dan keberlangsungan rumah tangga. Dan sebagai ikhwan yang telah mengenal sunnah, tentu saja ketika menikah ingin dapat langgeng pernikahannya, ingin tidak karam di tengah jalan, ingin tidak kandas di tengah jalan. Maka Anda ketika sudah mendapatkan perhatiannya,
sudah mendapatkan azamnya, yang ia pun kemudian berazam ingin menikahi Anda dengan proses yang dijalani dengan serius, maka fokus saja pada apa yang telah ia prioritaskan kepada Anda. Ini agama. Kalau mungkin Anda sadari atau Anda rasakan ada kekurangan dalam salah satu dari ketiga opsi selain agama tadi, maka buatlah ia merasa benar-benar telah menentukan pilihan yang tepat karena agama Anda. Berusaha jadi wanita yang saleh, salihah mungkin. Baik. Maka pertanyaannya adalah bagaimana menaikkan standar kita yang awalnya wanita dzatuddin, wanita memiliki agama baik, menjadi wanita yang memiliki agama istimewa, khususnya agama yang berkaitan dengan muamalah zaujiyah, yang berkaitan dengan pergaulan suami istri. Apa itu? Mari kita lihat bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi nisaikum min ahlil jannah." Maukah kalian, wahai para sahabat, aku beritahu, kata Nabi, bagaimana wanita-wanita kalian dari penghuni surga. Maka Nabi ingin menyampaikan bagaimana sih sifat wanita penghuni surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-wadud al-walud. Wanita yang disebut sebagai penghuni surga, yakni wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak. Wadud ini penuh kasih, mencintai suaminya. Walud banyak anak, ini siap untuk apa? Siap untuk memiliki anak dari suaminya. Maka kemudian Nabi menjelaskan lebih detail. Selain al-wadud dan al-walud, yakni al-a'ud, wanita yang senantiasa kembali kepada suaminya. Al-a'ud ala zawjiha. Apa maksudnya? Kembali kepada suaminya ini berkaitan ketika ada cekcok di antara pasangan. Suami dan istri cekcok. Suami dan istri ada miskomunikasi. Maka Nabi mengatakan, allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adhuqu ghadman hatta tarda. Yani ketika di sana ada miskomunikasi dengan suami, ada selisih paham dengan suami yang menyebabkan suami itu ghadib, marah, maka sang wanita ini ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha. Wanita ini kemudian mendatangi suami dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sembari mengatakan la adhuqu ghadman hatta tarda. Aku tidak akan bisa tidur nyenyak sampai engkau ridha. Maka ini adalah ciri dari wanita penghuni surga, yakni wanita yang ia bukan sekedar taat kepada suaminya, tapi wanita yang bisa meredam egonya. Betapa banyak kita dapati percekcokan yang berujung pada cerai disebabkan ketika ada permasalahan suami istri, suami menangkap intonasi suaranya, maka istri pun kemudian mengangkat lebih dari suami intonasi suaranya. Suaminya meninggi suaranya, maka sang istri tidak kalah, meninggi pula suaranya. Maka ketahuilah, ketika di hadapan lelaki, wahai para wanita, jangan engkau meninggikan egomu. Lelaki itu takluk dengan kelembutan. Lelaki tidak akan terpesona, laki-laki tidak akan luluh dengan ego. Sungguh wanita itu tatkala semakin manut, tatkala semakin patuh, tatkala semakin bisa menundukkan egonya, ia adalah wanita yang semakin dicintai oleh suaminya. Dan lihat tekstual hadis ini.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, allati idza ghadiba, kalau suaminya itu marah, menunjukkan lafal yang umum. Marah ini tidak dijelaskan siapa yang salah, siapa yang benar. Pokoknya ada cekcok lalu menyebabkan suami marah. Entah itu suami yang benar atau suami yang salah. Tapi hadis mengatakan ja'at. Ia pun datang. Istri pun datang kepada suaminya. Kalaupun di sana suami yang salah, tetap istri yang datang. Bukan ego-egoan. Oh, dia yang salah kok, ya dia yang harusnya datang. Bukan demikian wanita penghuni surga. Kalau di sana suaminya marah, ia sebagai istri yang datang. Ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zawjiha. Lalu ia meletakkan tangannya di atas tangan suami. Sembari kemudian merajuk dan meraih, meminta keridhaan suami. Inilah yang harus kita perhatikan dan harus Anda perhatikan, insya Allah. Jangan merasa minder bahwa itu merupakan hal yang wajar. Itu merupakan hembusan syaitan yang menimpa pada banyak kasus, banyak akhwat. Bahkan kelak hal ini mungkin juga akan ditanyakan oleh sang ikhwan ketika sudah mendekati hari H. Ia akan merasa dilema, ia akan merasa ragu. Yang ragunya tersebut jauh lebih besar daripada sebelum ia mengajukan ta'aruf dengan Anda. Allahu a'lam bishawab. Tetap luruskan niat, tetap senantiasa perbaiki niat, dan insya Allah lakukan segala sebab yang bisa membuat hati Anda tenang. Memperbanyak amal saleh, memperbanyak amalan-amalan sunnah, lalu bertawassul dengan amalan tersebut, minta kepada Allah kelancaran, minta kepada Allah diberikan ketenangan sampai tiba di hari H. Allahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Disebutkan di sini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin. Mohon izin bertanya, ketika ada laki-laki yang datang melamar, kita sudah cocok dengan hal lainnya, tapi masih ada satu yang mengganjal. Akidahnya insya Allah lurus Ustaz, akhlaknya juga baik, tapi manhajnya belum kokoh dan masih mendengarkan kajian Ustaz X yang kita ketahui akidahnya belum lurus. Bagaimana baiknya Ustaz? Baik, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita berdoa kepada Allah, semoga penanya ini benar-benar bertanya dengan tulus, benar-benar bertanya dengan ikhlas. Karena kita dapati ada sebagian pertanyaan yang membahas tentang tema ini dengan tujuan untuk membenturkan antara satu ustaz dan ustaz yang lainnya. Baik, bagaimana kalau ada kasus yang demikian? Ada ikhwan yang datang melamar, alhamdulillah, agamanya baik, akhlaknya baik, namun ada yang masih tanda tanya, ini manhajnya. Ketika disebutkan di sini akidahnya belum lurus, mungkin ini lebih tepatnya adalah akidahnya. Afwan, mungkin ini tepatnya adalah manhajnya. Kalau kita merujuk pada hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para akhwat dan juga para wali dari akhwat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza khataba ilaikum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kalau ada orang yang datang kepada kalian, ini untuk meminang putri kalian, baik agamanya, baik akhlaknya, maka nikahkanlah. Bahkan dikatakan, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau tidak dilakukan, ini tidak dinikahkan, maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang besar. Hadis ini adalah hadis yang sifatnya umum. Ketika ada lelaki yang baik agamanya, baik akhlaknya. Lelaki tadi baik agamanya, berarti baik ia Islamnya,
punya ilmu atas apa amalan yang ia lakukan. Sehingga amalannya bukan sesuatu yang berdasarkan ikut-ikutan. Akhlaknya pun juga akhlak yang terpuji. Ia tahu bagaimana tentang akhlak mulia, sopan santun, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana perihal dengan manhajnya? Baik, mari kita runtutkan dahulu. Agama berarti Islam. Maknanya seorang muslim. Muslim yang bagaimana? Muslim tentu saja yang ahlu sunnah wal jamaah. Sampai di sini titik dulu. Ahlu sunnah ini perlu dijelaskan. Syekh Utsaimin rahimahullah membagi ahlu sunnah ini secara umum dan secara khusus. Ahlu sunnah secara umum adalah siwa syiah, selain syiah. Maka siapapun itu golongan selain golongan syiah ini adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah secara umum. Tapi kalau kita ingin benar-benar baik, tentu saja kita harus lebih detail lagi. Yakni ahlu sunnah secara khusus. Yang bagaimana ahlu sunnah secara khusus? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ahlu sunnah secara khusus adalah salafiyun. Yang manhajnya di atas manhaj salaf. Di atas jejak para salafus salih. Baik. Kalau ada yang mengatakan, kenapa manhaj ini kok terlalu dibesar-besarkan? Bukankah yang penting itu agamanya Islam? Bukankah yang penting orang yang muslim? Selama bukan kafir, alhamdulillah. Baik. Perkataan ini sebagian benar, sebagian salah. Sebagian benar ketika kita hanya ingin jawaban yang standar. Bahwa wanita yang muslim ia dengan laki-laki yang muslim. Jangan sampai kemudian seorang wanita ini muslim, dia berimam kepada imam yang kafir. Lain cerita kalau di sana dari sisi yang sebaliknya. Ikhwan yang muslim, maka ia diberikan pilihan boleh mengambil wanita dari ahlu kitab. Walaupun saat ini hal itu dipertanyakan tentang keberadaan ahlu kitab yang sebenarnya. Tapi kembali pada permasalahan kita. Kalau ingin jawaban yang standar, maka selesai sampai di sini. Yang selama ikhwan tersebut muslim, tidak ada masalah. Tapi permasalahannya, apakah kita mau yang sekedar standar saja? Terlebih lagi ketika kita dapati masih ada ikhwan yang di sana di atas manhaj salaf dan siap menikah. Kecuali sifatnya adalah daruri, tidak ada lelaki lain kecuali muslim, dan muslim yang demikian, muslim yang standar, muslim yang ala kadarnya, tidak ada pilihan lain, fadhal, tidak apa-apa dengan dia, silakan. Tapi ketika memang masih ada pilihan yang lain dan memang itu pilihannya banyak, mengapa kita hanya mencukupkan dengan yang standar? Mengapa kita tidak berusaha menaikkan level imam kita setinggi mungkin? Ini ahlu sunnah wal jamaah secara khusus, salafiyun. Kenapa kok harus demikian? Sungguh, pada prakteknya, kita tidak akan berhenti pada muslim saja. Dalam menjalani pandangan hidup, kita akan bergantung dengan bagaimana sunnah ini dijunjung. Kita akan bergantung dengan bagaimana kita mengikuti jejak para salafus saleh, jejak para sahabat dan juga para tabi'in. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita hidup dalam berbangsa dan bernegara, ada pemimpin, ada ulil amri. Ketika di sana ada manhaj yang mengatakan bahwa mencela pemerintahan tidak ada masalah. Sementara berhari-hari di momen-momen tertentu, bahkan mungkin berpekan-pekan, berbulan-bulan dalam momen tertentu, kita disuguhi dalam berita, dalam sosial media, bagaimana hubungan antara rakyat dengan penguasa. Kalau kemudian kita salah dalam berpijak, salah dalam menentukan imam kita memilih untuk memberontak, imam kita kemudian memilih untuk mencela pemerintah. Apakah kemudian kita habiskan waktu beberapa hari, beberapa pekan, beberapa bulan dalam momen-momen tertentu itu menjadi orang yang asi,
menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah dan juga kepada ulil amri? Tentu saja tidak. Contoh yang lain, ketika di manhaj yang lain, di sana ada yang terlalu memperparah konsekuensi dari kabair, konsekuensi dari dosa besar, sehingga pelakunya dianggap keluar dari agama. Tentu saja kita tidak demikian. Ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun ini berada di tengah-tengah. Menganggap dosa besar adalah sebagai dosa yang besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sementara di sana ada. Ketika ada pelaku dosa besar yang ia menampakkan dosanya, bahasa kita terang-terangan, tidak tahu malu dalam melakukan dosanya, mabuk-mabuk pinggir jalan dan lain sebagainya. Dosa besar, zina terang-terangan. Maka di sebagian pola pikir, di sebagian metode dalam beragama itu dimasukkan dalam apa? Dalam barisan orang-orang yang layak dikeluarkan dari kaum muslimin. Apakah kita ingin berada di barisan mereka? Na'udzubillah wal iyadzubillah. Sehingga kalau ada pemabuk, sehingga kalau ada pezina, lalu kita keluarkan dia dari barisan kaum muslimin? Tidak demikian syariat ini. Tidak demikian manhaj yang mulia ini. Maka sungguh meletakkan standar seorang muslim saja tidak salah. Tapi ketika masih ada standar yang lebih tinggi, masih banyak ikhwan yang berada di atas manhaj salaf siap untuk menikah. Mengapa tidak memilih yang itu? Karena kelak pasti akan bersinggungan. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan bersinggungan dengan bagaimana manhaj yang benar. Bagaimana manhaj yang tepat, yakni manhajnya para sahabat dan para tabi'in yang merupakan murid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur kehidupan kita semua. Baik, ini mungkin jawaban Anda. Dilihat, apakah Anda ingin menetapkan standar yang minimal untuk imam Anda, atau Anda ingin menetapkan standar yang tinggi untuk imam Anda? Selagi itu ada, kenapa tidak? Lain cerita ketika kemudian ikhwan tersebut yang saat ini masih beda manhaj, ia telah berazam, ia telah berikrar, bahkan mungkin berjanji kepada Allah di hadapan Anda. Dia mengatakan, saya setelah menikah demi Allah akan hijrah pada manhaj salaf, mengaji pada ustaz-ustaz, alim ulama yang mu'tabar, yang telah kokoh manhaj dan akidahnya. Kalau dia sudah berazam demikian, berjanji dengan demikian, alhamdulillah tidak ada masalah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin dari pertanyaan yang kedua. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Disebutkan di sini, bagaimana kita bisa beri penjelasan yang baik untuk walimah sesuai syariat. Dan sedangkan orang tua kita ingin walimah dengan adat yang mungkin banyak madaratnya. Baik. Ikhwatul iman, ahmadullah. Saudara-saudara sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pembahasan tentang walimah memang pembahasan yang bisa jadi menjadi PR berikutnya bagi calon pengantin setelah ia menetapkan calonnya. Setelah ia berada dalam fase bimbang terhadap ta'aruf, bimbang terhadap hasil nazar. Setelah itu selesai, setelah itu ia telah mendapatkan kejelasan, biasanya akan ada pembahasan lain lagi yang mungkin menguras waktu dan tenaga serta pikiran, yakni walimah. Bagaimana ketika kita yang sudah niat untuk menyelenggarakan walimah secara syar'i, lalu orang tua masih ingin walimah dengan hal yang mainstream, dengan hal yang standar, karena mungkin melihat bagaimana orang tua dulu menikah, orang tua melihat bagaimana tetangga-tetangganya ketika mantu, ketika nikahkan anak-anaknya. Ini adalah sudut pandang orang tua. Maka ketika Anda menjelaskan kepada orang tua, selami pola pikir mereka, pahami
sudut pandang mereka. Dan tidak ada senjata yang terbaik pada orang tua kecuali akhlak. Khususnya sabar, sopan santun, dan pelayanan. Dan ulang, tidak ada senjata terbaik pada orang tua kecuali akhlak. Khususnya sabar, sopan santun, dan pelayanan. Sabar ketika orang tua mungkin berbeda pandangan dengan kita. Sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas bagaimana sikap orang tua, tetap sopan santun. Terlepas bedanya pandangan kita dengan orang tua, tetap sopan santun. Dan pelayanan. Orang tua ingin pelayanan dari kita. Dan ini salah satu bentuk bakti. Maka inilah yang harus senantiasa Anda kedepankan. Bukan dalil. Berapapun juz yang Anda telah hafal, berapapun mutun hadis yang telah Anda hafal, bukan itu senjata terbaik pada orang tua. Akhlaklah senjata terbaik. Khususnya 3 hal tadi. Sabar, sopan santun, dan juga pelayanan. Maka, jangan tinggalkan 3 hal ini. Sembari selami pola pikir orang tua. Ajak orang tua ngobrol baik-baik. Ajak orang tua untuk menyelami runtutan pembahasan itu dengan pelan-pelan. Bapak, Ibu, Bapak pengen gini, mungkin melihat tetangga ya. Bapak dulu gimana nikahnya? Ibu dulu nikahnya bagaimana? Begini ya. Oh, kalau dulu mungkin pakai metode piring terbang, sekarang mungkin prasmanan. Iya, dulu Bapak nikahnya pakai piring terbang, sekarang nikahnya prasmanan. Seperti tetangga-tetangga semuanya gitu kalau mantu. Bapak ingin begitu. Oh, intinya di situ, Pak. Iya, kalau gitu, Pak. Bismillah. Tetap prasmanan, tapi nanti cuma kita bedakan aja antara tamu laki-laki, tamu perempuan. Itu saja. Musik nanti kita ganti pakai apa? Pakai nasyid, pakai syair. Tetap ada gaungnya, tetap ada syiarnya. Tapi nanti caranya kita berbeda. Nah, selami sebab orang tua, selami pola pikir orang tua, dan ajak orang tua ngobrol baik-baik. Kalau tidak bisa juga bagaimana? Ajak orang yang disegani oleh orang tua. Mungkin ada yang sudah sepemahaman dengan kita dari barisan keluarga, paman misalkan, adiknya bapak, adiknya ibu, maka ngomong dengan mereka dulu. Ajak mereka ngobrol dulu dan minta bantuan mereka untuk melobi bapak. Kalaupun tidak bisa juga, maka perlu difilter di sini. Ada adat-adat yang mungkin di sana harus dihindari dan ada adat-adat yang mungkin masih bisa ditolerir. Adat-adat yang di sana masih bisa ditolerir mungkin seperti apa? Mungkin kebiasaan kita ketika ada acara foto-foto. Ya sudah, bismillah. Yang penting tidak ada adat yang berkaitan dengan tatayur, adat yang berkaitan dengan syirik, pecah telur, dan lain sebagainya. Maka Anda perlu pilah-pilah itu. Kalau memang tidak bisa orang tua ini mengikuti Anda, maka win-win solution. Anda buat list mana saja yang benar-benar keras syariat ini melarangnya dan mana yang syariat ini masih memberikan toleransi. Dalam artian toleransi di sini ini merupakan kemaksiatan atau kesalahan dalam tanda kutip yang sudah merajalela. Seperti apa contohnya? Kemaksiatan yang sudah merajalela. Kemaksiatan yang sudah dianggap sebagian besar orang bukan lagi kemaksiatan. Makan minum berdiri misalnya. Karena memang ini pun dalam bahasan fikih panjang. Sebagian ulama mengatakan bahwa athar yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum sambil berdiri itu athar yang makbul, athar yang bisa diterima. Maka hal seperti ini ketika memang mungkin diadakan dengan prasmanan, bukan dengan piring terbang, tidak ada tempat duduk, maka lebih baik daripada kemadaratan yang lain. Misalnya apa? Ikhtilaf. Misalnya apa? Di sana ada minuman keras. Ini masih penting.
maka Anda perlu mencari win-win solution di mana Anda tetap bisa memasukkan walimah-walimah syar'i yang urgent, seperti tidak memajang, mempelai wanita. Kemudian apa? Tidak campur baur antara lelaki dan perempuan. Mungkin yang dikorbankan adalah makan sambil berdiri, bukan ada masalah. Bismillah. Kalaupun kemudian di sana tidak bisa, barulah Anda berusaha benar-benar meyakinkan orang tua bahwa saat itu Anda benar-benar ingin memulai rumah tangga, memulai pernikahan dengan keberkahan. Maka jangan sampai start awal pernikahan Anda ini dalam acara walimah, sesaat setelah akad nikah, justru perkara yang mempertontonkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mafhumnya mengurangi keberkahan dari pernikahan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya, pertanyaan yang keempat. Disebutkan di sini, Ustadz, saat ini ada seorang pemuda yang menyampaikan kalau ingin serius. Lantas, ia berencana untuk datang bersilaturahim dengan keluarga bulan depan ketika cuti bekerja. Saya sendiri sudah mengapresiasi dengan mempersilahkannya bertamu ke rumah. Pertanyaan saya, apa yang harus saya persiapkan selama masa penantian ini? 2. Haruskah ada komunikasi intens antara kami berdua selama menunggu waktu silaturahim keluarga tersebut? Dan yang ketiga, apakah yang bisa menjadi tanda bahwa ikhwan tersebut benar-benar serius dengan niatnya? Baik, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus saya persiapkan selama masa menanti ini? Yang pertama tentu saja luruskan niat. Luruskan niat Anda. Jangan kotori niat itu dengan hal-hal lain. Apa yang jadi patokan? Apa yang harus dijadikan goal? Yang harus dijadikan goal adalah bagaimana pertolongan Allah itu hadir ketika Anda benar-benar meluruskan niat dalam pernikahan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Ada 3 golongan yang Allah pasti, tidak mungkin tidak, yang Allah telah jamin pasti akan diberikan pertolongan. Siapa itu? Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, al-mukatab yuridul ada, yakni seorang budak hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya, menebus dirinya. Dan yang ketiga, yang jadi bahasan kita, an-nakih yuridul afaf, seorang yang ingin menikah atau seorang yang menikah karena ingin menjaga kemuliaannya. Seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Luruskan niat Anda. Nikah benar-benar untuk menjaga kehormatan diri. Nikah benar-benar untuk menjaga kemuliaan diri. Ini pegang erat-erat. Kalau ini sedikit melenceng, maka bayangkan bahwa nanti pernikahan Anda tidak akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Luruskan niat ini. Maka kaitannya dengan pertanyaan kedua, haruskah ada komunikasi intens antara kami berdua selama menunggu waktu silaturahim? Tentu saja tidak. Minimalkan seminimalnya. Karena ketika kemudian komunikasi ini intens, yang mana dengan komunikasi itu bisa melahirkan banyak fitnah. Dengan fitnah tersebut bisa merendahkan kemuliaan kita. Bisa merendahkan apa? Bisa merendahkan kehormatan kita. Maka niatnya sudah tidak lurus lagi nanti. Hati-hati panah iblis.
Disebutkan dalam riwayat apa? Fa innan nazar sahmun min sihamil iblis al-masmum. Bahwa pandangan itu adalah panah dari panah-panah iblis yang beracun. Dari apa? Dari komunikasi seperti itu. Entah itu video call, entah itu WhatsApp. Maka ini bisa merusak niat dan mencampuri niat baik yang telah Anda lakukan di awal menjadi niat-niat buruk yang berujung pada kemaksiatan. Mungkin nanti komunikasinya bukan menanyakan tentang waktu silaturahim, tapi komunikasinya sudah mulai basa-basi, makan apa, lauknya apa, biasa makan jam berapa, biasa tambah atau tidak. Hal-hal yang sejatinya tidak ada unsur pentingnya sama sekali saat ini. Baik. Apa hal yang bisa menjadi tanda bahwa dia benar-benar serius dengan niatnya? Tentu saja proses nikah yang cepat, komitmen dalam ta'aruf. Dua hal ini setidaknya. Proses nikah yang cepat. Dia tidak ingin berlarut-larut dalam proses ta'aruf. Dia tidak ingin berlama-lama ada dalam proses penantian, berada dalam proses ketidakhalalan. Ini yang ingin dia lakukan. Kalau ini dia lakukan, ini dia pegang, dia benar-benar ingin menikah secepatnya. Ketika mungkin ada orang tua mengatakan, gimana kalau nikahnya tahun depan? Enggak. Inginnya nanti nikah bulan depan. Inginnya nikah apa? 2 bulan lagi. Atau inginnya ketemu ini langsung melahirkan tanggal pernikahan. Ini sudah indikasi. Lalu komitmen ta'aruf. Selama menunggu di hari H, bagaimana komitmen ta'arufnya? Kok ternyata dia bisa menjaga, tidak mau komunikasi kecuali hal yang penting, tidak mau basa-basi. Kalau mungkin di sana memang butuh komunikasi yang lebih, ingin berbicara panjang, ingin menanyakan tentang banyak hal, maka tanyanya bukan kepada yang bersangkutan, mungkin tanya kepada orang tuanya. Sehingga kalaupun berlama-lama tidak menimbulkan apa? Tidak menimbulkan jerat-jerat syahwat di sana. Inilah yang benar, inilah yang baik. Kalaupun di sana ada di antara kita telah tergelincir dalam salah satu dari 3 pertanyaan ini, maka semoga kita bisa memperbaikinya dan semoga Allah memperbaiki dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya. Pertanyaan yang kelima. Disebutkan di sini, saya ingin menikah tahun depan. Tapi belum ada tanda-tanda ke arah sana. Setiap kali dikenalkan ikhwan, belum ada yang cocok. Terkadang iri melihat teman yang sudah pada nikah atau punya calon, sementara saya masih sendiri. Bagaimana cara menghadapinya, Ustaz? Baik, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatul iman, ahibakumullah. Jangan sekali-kali menikah karena iri. Jangan menikah karena euforia semata. Teman-teman seangkatan pada nikah, sementara saya belum nikah. Maka saya harus segera menikah. Ini namanya balas dendam. Ini namanya balapan. Maka nikah bukan tentang balapan. Apa artinya cepat-cepatan nikah? Kalau kita sendiri masih belum taraf wajib. Kalau kita sendiri bahkan masih belum pada taraf butuh menikah. Kalau kita sendiri masih berada pada taraf yang ketika menikah justru membawa masalah. Karena belum punya ilmu, belum punya modal, belum punya bekal dan lain sebagainya. Hanya menikahlah di saat memang syariat yang jadi patokan. Bagaimana itu? Melihat pada diri sendiri. Lihat pada diri Anda sendiri. Apakah Anda sudah butuh tentang menikah? Kalaupun Anda sudah butuh tentang menikah, lalu bagaimana bekal Anda untuk menuju pernikahan? Melihat pada diri sendiri ini, melihat pada hukum personal dalam menikah. Telah menjadi bahasan kita bahwa hukum asal menikah adalah sunnah.
Tetapi hukum menikah secara personal ini berbeda. Ada di sana wajib. Ini bagi orang yang ia telah punya bekal. Khususnya apa? Khususnya dia bekal ma'isyah. Ia pun juga sudah terfitnah dengan lawan jenis. Bahkan syahwatnya sudah menggelora. Sehingga kalau tidak segera menikah, khawatir akan zina. Maka wajib bagi yang demikian. Atau di sana ada sekedar mubah. Bagaimana itu? Dia memang punya ma'isyah. Dia memang normal dalam artian memang suka dengan lawan jenis. Tapi dia belum terfitnah dengan syahwat. Dia masih bisa meredam. Kalaupun mungkin di sana dia melihat akhwat, lalu merasa tertarik, itu semata-mata karena dia tidak menahan pandangan, tidak ghadul basar. Maka ketika dia ghadul basar, ya sudah tidak terfitnah. Tidak ada syahwat yang menggebu di sana, tidak khawatir terhadap zina. Intinya ketika dia punya modal tapi tidak menikah saat itu pun tidak ada masalah. Apalagi dia punya target harus kuliah dulu. Apalagi orang tua memberikan amanah untuk apa? Untuk menyelesaikan kuliah dulu. Maka yang demikian ini hendaknya dia menahan diri. Karena ia belum wajib. Ia baru mubah. Melangkah boleh, tidak melangkah pun tidak ada masalah. Atau makruh. Ketika apa? Ketika dia ingin menikah, bahkan mungkin sudah punya syahwat yang menggelora, tapi belum punya bekal, belum punya ma'isyah, maka memaksakan diri ada kemudaratan. Apalagi kalau di sana nikah dengan tujuan yang salah, nikah dengan tujuan yang keliru, maka haram. Nikah karena apa? Karena balas dendam misalnya. Nikah karena apa? Karena ingin menghalangi kebahagiaan orang lain. Ini keliru, salah yang demikian ini, haram baginya. Maka lihat pada diri sendiri. Ketika memang sudah melihat pada diri sendiri, misalkan dirinya sudah wajib, jangan kemudian berusaha-berusuh pula nikahnya. Bekali diri dengan ilmu. Apa gunanya dia punya bekal ma'isyah? Apa gunanya dia memang sudah bersyahwat, ingin segera menikah, tapi tidak punya bekal ilmu dalam pernikahan. Tidak tahu apa saja yang harus dipersiapkan dalam menikah. Apa saja syarat sah pernikahan. Apa saja kewajiban ia ketika sudah menjadi suami. Kalau tidak tahu tentang itu, tahan diri dulu. Karena ketika ingin melangkah pada jenjang pernikahan, jangan gerusa-gerusu. Jangan gerusu-gerusu, pelan-pelan saja. Sungguh, sifat pelan ini adalah satu hal yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-ajalatu minasyaitan, ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Kesusu, walaupun dengan dalih apa? Dengan dalih butuh, dengan dalih apa? Ingin cepat nikah. Tapi kalau terburu-buru, kalau gerusa-gerusu, niscaya sungguh itu ada bagian syaitan yang mengompor-ngomporinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya, pertanyaan yang ke-6. Disebutkan di sini. Bismillah, Ustaz, ana izin bertanya. Kapan sih waktu yang tepat untuk nazar atau untuk saling menatap itu? Karena alhamdulillah saya sudah lama bercadar dan kebetulan Abi sudah siapin calon buat anak. Dan anak masih bingung kapan waktu nazar muka yang tepat. Apakah saat pertama kali dia datang ke rumah bersama keluarganya atau bagaimana? Dan bagaimana batasan dalam nazar? Baik. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kapan waktu yang tepat untuk menazar? Apakah saat pertama kali ia datang bersama keluarganya? Iya. Saat pertama kali datang bersama keluarganya, silakan nazar, tidak ada masalah. Semakin cepat semakin baik. Kenapa kok demikian?
Karena semakin cepat nalar, berarti semakin cepat untuk mengambil sebab. Ada sebab yang diambil, yakni melihat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan itu. Dengan nalar akan ada ketentraman. Dengan nalar engkau akan dapati apa yang menarik bagimu. Ada sebab yang diambil. Dengannya keputusan bisa segera ada. Namun sama seperti sebelumnya. Ketika dikatakan semakin cepat nalar semakin baik, bukan berarti tanpa tahapan. Lakukan nalar itu saat pertama kali kunjungan atau mungkin kedua kali kunjungan, terserah. Tapi sudah ada filter dulu yang telah dilakukan. Apa itu? Melihat bagaimana CV-nya, melihat bagaimana kepribadiannya. Mungkin bisa kita tanyakan lewat temannya atau lewat siapa? Orang tuanya. Orang tuanya mungkin bisa menceritakan kepada abi kita. Ini filter yang harus dilakukan dulu. Jadi jangan kemudian nazar, cocok paras wajah, tapi kemudian tidak tahu bagaimana pendidikannya. Karena tidak dijelaskan dalam CV. Kemudian tidak tahu bagaimana kualitas agamanya. Sudah ngaji di mana saja. Sudah khatam kitab apa saja. Kitab yang standar seperti Arba'in sudah pernah hafal belum? Seperti Salafatul Usul sudah pernah hafal atau belum? Sudah pernah khatam atau belum? Nah, kalau kita tidak tahu hal-hal mendasar seperti ini, tentang bagaimana pendidikannya, bagaimana ma'isyahnya, bagaimana keilmuannya, bagaimana mungkin kemudian Anda sebagai wanita yang telah berjadar, lalu dengan mudah menampakkan wajah Anda. Filter dulu, ketika memang dari penjelasan CV itu sudah Anda cocok. Dari penjelasan tentang kepribadiannya Anda sudah serak. Mungkin bertanya kepada teman atau mungkin kerabat. Anda sudah cocok, maka silakan buka cadar itu. Nah, maka tetap dengan tahapan. Silakan lakukan nazar secepat mungkin, yang dengannya bisa melahirkan keputusan secepat mungkin. Lanjut, alhamdulillah tidak, maka segera move on. Kalau memang tetap ingin menikah karena sudah wajib hukum menikah, segera lakukan ta'aruf dengan yang lain. Baik. Maka lakukan ini semua setelah ada apa? Setelah ada filter dahulu, yakni CV yang telah dicocoki satu sama lain. Baik. Berikutnya, pertanyaan yang ke-7. Baik. Ini insya Allah kita jadikan pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang ke-7. Ustaz, bolehkah dijelaskan ringkas hal-hal yang harus disiapkan dalam tahapan pranikah? Apa saja nih? Baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan pada tahap pranikah? Hal yang harus dipersiapkan tentu saja adalah tetap istiqamah. Dekatkan diri Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh, ketika dalam fase remaja, syahwat yang menggebu itu lumrah. Semangat yang menggebu-gebu itu fitrah. Tapi rem dari ini semua adalah ketaatan. Rem dari ini semua adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Karena disebutkan dalam hadis, innallaha la ya'jabu minasyab laysat lahu sabwah. Allah itu takjub. Allah itu kagum terhadap pemuda laysat lahu sabwah, yang tidak dengan mudah memperturutkan hawa nafsunya. Tidak dengan mudah apa? Mengikuti apa kata nafsunya. Maka pemuda dengan nafsu itu hal yang lumrah. Pemuda dengan syahwat itu hal yang fitrah. Pemuda dengan sesuatu yang menggebu-gebu itu wajar. Namun rem itu semua dulu dengan ketaatan. Dekatkan diri Anda kepada Allah.
Karena ketika remaja, dengan segala sesuatu yang sesuai dengan fitrah, yang sudah manusiawi tadi, kalau tidak ada remnya, bablas. Larinya ke pacaran, larinya ke hura-hura, dan lain sebagainya. Yang pertama, jelas ketaatan kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, muhasabah. Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk menikah? Mempersiapkan dan membuat planning kapan waktu yang tepat untuk menikah adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang sudah mulai ditinggalkan oleh para pemuda di masa kini. Ia baru muhasabah tentang dirinya apakah sudah butuh menikah segera atau tidak ketika apa? Ketika keadaan sudah mepet, ketika syahwat sudah menggebu, ketika benar-benar sudah khawatir terhadap zina. Dia tidak membuat step dulu sebelum. Ketika dia merasakan, setelah muhasabah, dia berpikir, dia menimang-nimang, saya sekarang alhamdulillah masih bisa menjaga syahwat, masih bisa mengerem syahwat. Saya masih bisa fokus karena saya pun akhirnya apa? Punya kesibukan. Saya dekat dengan orang-orang saleh. Saya masih bisa puasa. Saya perkirakan mungkin selama 1 tahun, 2 tahun saya masih bisa melakukan ini. Karena selama 2 tahun ke depan jadwal aktivitas saya masih padat. Selama 2 tahun ke depan saya masih ingin dekat dengan teman-teman saleh. Dan saya lakukan itu karena saya berada dalam organisasi mungkin. Saya bisa melakukan itu karena memang saya sedang ikut ma'had. Saya sedang ikut kajian intensif selama mungkin setahun, 2 tahun, 1 semester, 2 semester. Anda bisa buat apa? Buat skala waktu di situ. Oh, insya Allah selama 1 tahun ke depan aman. Selama 2 tahun ke depan aman. Tapi entah tahun ketiga, entah tahun depan. Maka selama Anda sedang mempersiapkan waktu aman ini, bekali dengan ilmu. Karena ketika Anda tidak punya tahapan ini, Anda yang ada adalah membekali dengan ilmu secara instan. Kesusu ingin nikah, saat muhasabah, di saat syahwat sedang meninggi. Saat sedang muhasabah, saat benar-benar pengen nikah. Akhirnya tidak punya bekal, dikebut. Belajar ilmu tentang nikah sehari semalam. Tidak bisa. Tidak bisa. Butuh tahapan, butuh waktu. Maka takarub, dekatkan diri Anda kepada Allah, muhasabah. Tetapkan target. Oh, saya insya Allah masih aman dalam fitnah syahwat kurang lebih setahun 2 tahun ini. Insya Allah tahun ketiga saya tidak tahu. Bisa jadi mungkin saya sudah wajib. Maka ini yang harus saya siapkan. Dan hal ini juga sangat bermanfaat ketika Anda melobi kepada orang tua. Sampaikan kepada orang tua. Ya, Ibu, alhamdulillah sekarang saya punya kegiatan positif yang ini, dan ini. Insya Allah waktu luang terisi dengan baik, produktif. Dan jangan khawatir, dalam rentang setahun 2 tahun, tidak akan terfitnah sama lawan jenis. Insya Allah. Tapi saya tidak bisa menjamin bagaimana mungkin tahun depan atau 2 tahun, 3 tahun lagi. Karenanya saya punya ancang-ancang nikah 2 tahun lagi, ancang-ancang nikah 3 tahun lagi. Saya tak bekali diri dengan ilmu sekarang dan tak coba belajar bangun usaha sekarang. Ini sampaikan kepada orang tua, sounding ini sejak sekarang. Maka orang tua ini akan coba untuk mempersiapkan. Yang sebelumnya orang tua ingin anaknya nikah ketika sudah lulus, sekarang sudah mulai digeser sama orang tua. Oh, anak saya ingin nikah di semester akhir, di tahun terakhir. Ya sudah, tidak apa-apa. Asalkan saya harus amati, benar tidak? Konsekuen tidak dengan niatnya? Kalau ternyata dia konsekuen, dia selama ini bisa menjaga amanah, tidak macam-macam, tidak pola-pola. Bahkan dia pun juga sudah membekali diri dengan ilmu. Dia juga berusaha sedang merintis usaha. Ya sudah, apa yang menghalangi saya? Nah, orang tua punya waktu demikian. Maka buat goal dalam hidup, buat tahapan dalam hidup. Kira-kira apa yang dilakukan dan dipersiapkan selama setahun 2 tahun ke depan. Baik,
Dan yang tidak boleh dilupakan adalah jangan sampai Anda merusak apa yang telah Anda jaga, apa yang telah Anda bangun dengan berteman pada teman-teman yang buruk, dengan bersosial dengan sosial yang buruk, berlingkungan dengan lingkungan yang buruk. Anda sekarang bisa terjaga fitrahnya, ingin menikah mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, di kondisi yang baik. Tapi ketika Anda salah pergaulan, salah lingkungan, bisa jadi itu akan fitnah. Yang sebelumnya Anda tidak terfitnah dengan syahwat, mendadak terfitnah dengan syahwat karena salah pergaulan. Jaga baik-baik lingkungan Anda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Maka cari Anda teman yang agamanya baik. Maka Anda pun insya Allah akan menjadi baik. Takarruf kepada Allah, bermuhasabah dan menentukan langkah, membuat planning, lalu menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa merusak rencana Anda itu semua, berupa lingkungan yang buruk atau teman yang buruk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada kesempatan yang mendatang kita akan lanjutkan pertanyaan ke-8, 9, dan seterusnya. Semoga yang sedikit dari anak ini bermanfaat. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, anak mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah, diberikan keberkahan, yang dengan keberkahan tersebut Allah angkat musibah-musibah kita dan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.